Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Mas Seta dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok satu akan membahas terkait analisis film Remember the Titans dengan materi chapter 9 terkait embedded learning, spiritual learning, dan narrative learning. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jihan Amalia Putri, lalu ada Nizrina Zabita Zulfikar, ada Ana Omeri, Niken Sri Pangesti, Patria Putri Ayuandira, Nanda Dwi Rismala, dan Ahmad Raseto Wibowo. Remember the Titans adalah sebuah film olahraga yang diangkat dari kisah nyata yang berlatar belakang di Alexandria, Virginia pada tahun 1971. Cerita ini tuh berfokus pada Coach Herman Bowen yang diperankan oleh Denzel Washington, orang pelatih sepak bola kulit hitam yang ditunjuk untuk memimpin TC William di high school, sebuah sekolah menengah yang baru saja digunakan dengan siswa berlatar belakang kulit putih atau kulit hitam. Buan itu menggantikan posisi coach Bill Yoas yang diperankan oleh Will Patton, pelatih lama yang sangat dihormati yang kemudian bersedia mendukung tim sebagai asisten pelatih. Di tengah masyarakat yang diliputi dengan ketegangan dan prasangka rasial, Bowen berupaya mempersatukan tim yang terpecah. Melalui latihan keras dan pengalaman emosional di pelatihan, dia mendorong para pemain untuk mengesampingkan prasangka dan menjunjung tinggi nilai kerjasama yang lebih besar daripada sekadar mengejar kemenangan. Secara perlahan, tim Titans mulai meruntuhkan perbedaan di antara mereka yang membentuk ikatan pertemanan yang kuat, terutama antara Gary Beattier dan Julius Campbell. Persahabatan mereka menjadi teladan bagi tim lainnya yang akhirnya mampu melawan diskriminasi dan prasangka. Film ini tidak hanya menggambarkan perjuangan di lapangan sepak bola, tetapi juga perubahan sosial yang mendalam, menjadikan Teen Titans sebagai contoh dalam komunitas tentang arti penting persatuan yang saling pengertian. Remember the Titans menunjukkan bagaimana olahraga dapat menyatukan individu dari berbagai latar belakang dan mengungkapkan kekuatan persahabatan yang mampu melampaui perbedaan yang selama ini memisahkan mereka. Nah, dalam film Remember the Titans ini kaitannya dengan embodied learning, itu embodied learning itu sendiri kan mengacu kepada bagaimana pembelajaran terjadi tidak hanya secara kognitif tapi juga melalui tubuh dan pengalaman fisiknya sendiri. Nah, dalam aspek ini tuh terlihat jelas di dalam film ini bahwa dinamika fisik di lapangan sepak bola, para pemain ini nggak hanya cuman belajar strategi permainan, tapi mereka juga mengalami berbagai tantangan emosional dan fisik, terutama dalam hal kerjasama dalam timnya. Nah, jadi pengalaman embodied learning ini bisa ngebantu mereka buat mengembangkan rasa saling percaya dan persaudaraan yang nggak hanya dicapai melalui kata-kata aja, tapi tubuh dan interaksi fisik mereka juga menjadi salah satu hal yang utama dalam mewujudkan itu semua. Nah, di sini saya akan memberikan analisis terkait film Remember the Titans dengan konsep embodied learning, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang dimana dia menekankan kepada pengalaman fisik dan sosial dalam proses pembelajarannya. Nah, apa aja sih keterkaitannya embodied learning ini di film Remember the Titans? Yang pertama itu melalui pengalaman fisiknya, di mana seperti dalam latihan sepak bolanya, ini memberikan pengalaman fisik langsung kepada para pemainnya. Melalui latihan kan mereka bisa mengembangkan keterampilan motoriknya, koordinasi, dan kekuatan fisiknya. Lalu di dalam pertandingan sepak bola ini merupakan sebuah pengalaman fisik yang penuh tekanan dan emosi. Dan di situ mereka bisa belajar kerja sama tim, mengatasi kegagalan, dan gimana caranya buat mencapai kemenangan. Lalu ada dari pengalaman sosialnya, di mana terjadi interaksi antar pribadi. Di film ini kan ada interaksi antara pemain kulit putih dan kulit hitam yang awalnya itu penuh dengan prasangka dan konflik. Nah, melalui pengalaman bersama di dalam timnya itu mereka belajar akhirnya untuk saling memahami, menghargai, dan bekerja sama. Lalu ada pembentukan identitas di mana di dalam keanggotaan tim sepak bola mereka ini itu kan bisa membuat mereka memiliki rasa identitas dan belongingness, di mana mereka itu belajar tentang arti bagaimana sih sebuah kelompok itu bisa menjadi lebih besar gitu. Terus yang terakhir itu ada pengalaman emosionalnya di mana melalui konflik, permasalahan tersebut di film itu penuh dengan emosi, diskriminasi, persahabatan, dan
akhirnya menuju kemenangan. Nah, melalui sebuah pengalaman emosi yang terjadi itu, para pemain ini jadinya bisa belajar tentang gimana caranya toleransi, terus empati, dan pentingnya menjaga persatuan. Lalu, bagaimana embodied learning ini dapat terjadi dalam film Remember the Titans? Yang pertama itu adanya guru sebagai fasilitator, di mana pelatih Bond ini berperan sebagai fasilitator pembelajaran di dalam film tersebut. Dia ini menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta mendorong para pemainnya itu buat belajar dari pengalaman mereka sendiri. Lalu ada dari konteks sosial, di mana konteks sosial yang penuh tantangan seperti memaksa para pemain ini buat belajar beradaptasi dan gimana cara mengatasi konflik tersebut. Dan ada pengalaman bersama di mana dari pengalaman tersebut akhirnya para tim sepak bola ini bisa menciptakan ikatan emosional yang kuat di antara para pemainnya sehingga bisa memudahkan mereka untuk lebih memahami satu sama lain dan menuju kemenangan. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan beberapa cuplikan dari film Remember the Titans yang berhubungan atau berkaitan dengan embodied learning. Pada cuplikan pertama itu, pada saat di awal film, itu kan ada cuplikan Bond itu membawa mereka, si tim sepak bola ini, untuk lari jarak jauh gitu, melewati hutan dan perbukitan dalam pelatihan yang ketat gitu, buat maksa mereka ini berarti di luar kenyamanan fisik dan mental mereka. Nah, kaitannya apa sih dengan embodied learning ini? Jadi latihan fisik yang tim sepak bola ini lakukan, latihan fisik yang berat ini, melibatkan embodied learning karena pemain sepak bola ini kan gak hanya memahami konsep kebersamaannya itu melalui uh, interaksi pembicaraan gitu, tapi melalui pengalaman fisik dan emosional yang mereka alamin bersama bareng-bareng pada saat mereka melakukan uh, latihan yang berat itu. Mereka akan ngerasa kelelahan, mereka saling ngedukung dalam latihan dan terpaksa mereka harus merasakan kebersamaan melalui gerakan tubuh yang berkelanjutan gitu. Lalu pada cuplikan kedua itu ada adegan si kapten pemain kulit putih ini atau kapten tim tim Gary itu dan pemain kulit hitam itu saling berdebat keras gitu setelah si Gary ini mengkritik si Julius karena kurang bekerja sama gitu menurut si Gary ini. Nah, apa sih kaitannya dengan embodied learning ini? Jadi pada titik ini adegan ini konflik dan ketegangan yang mereka lakukan atau mereka yang alami itu ya sebagian bersifat fisik gitu melalui ketidaksepakatan di lapangan sepak bola kan. Tapi gara-gara konflik fisik ini mereka tuh jadi punya pemahaman yang lebih dalam antar satu sama lain karena rasa sakit, karena frustasi, karena ketidakadilan secara fisik dan verbal mereka akhirnya tuh kayak bareng-bareng pengen menciptakan persahabatan yang kuat malah jadinya. Ini jadi contoh yang training dalam konteks emosional, di mana kontak fisik ini dan gerakan tubuh tuh punya peran dalam memecahkan hambatan yang dirasakan dari diri kita masing-masing. Nah, pada cuplikan ketiga itu, dalam film ini adalah ada salah satu adegan ikonik gitu di camp pelatihan, di mana seluruh tim itu melakukan tarian kemenangan bersama dalam latihan gitu. Jadi Gary dan Julius yang sebelumnya berseteru itu mulai menyatukan si tim ini tuh melalui gerakan sinkron yang menjadi simbol kebersamaan tim mereka gitu. Jadi semua pemain ini menari dan bernyanyi bersama dengan riang yang membuat suatu titik perubahan gitu dalam tim ini. Nah, kaitannya apa dengan embodied learning? Jadi, tarian dan nyanyian ini kan contoh utama ya dari embodied learning, di mana gerakan tubuh bersama memperkuat suatu pengalaman belajar sosial individu. Jadi melalui tarian dan gerakan sinkron ini, mereka nih si tim ini nggak cuma merayakan pencapaian fisik, tapi kan juga merayakan rasa kebersamaan secara fisik gitu. Gerakan sinkron secara psikologis itu kan bisa memperkuat rasa identitas kelompok dan menciptakan suatu solidaritas dong. Nah, selanjutnya cuplikan keempat itu ada di akhir film. Jadi kan pertandingan final antara tim Titans dengan tim lawan itu kan menjadi sebuah bukti gitu bahwa pembelajaran mereka selama camp pelatihan itu terwujud dalam kinerja fisik yang cukup unggul. Kaitannya apa dengan embodied learning di sini? Embodied learning-nya terwujud dalam bagaimana pembelajaran fisik intensif atau yang stabil itu selama latihan itu bisa mengarahkan pada peningkatan keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam gitu. Jadi tim ini nggak cuma ngerti strategi sepak bola secara
teori gitu, tapi melalui gerakan tubuh dan interaksi fisik yang setiap hari mereka lakukan, setiap hari mereka rasakan, mereka benar-benar memahami bagaimana bekerja sebagai satu kesatuan tim. Remember the Titans spiritual yang ditampilkan lebih fokus pada aspek sosial daripada religius. Kesadaran akan kekuatan persatuan dan persahabatan menjadi landasan perubahan spiritual yang sangat mendalam. Para pemain mulai menyadari bahwa mereka harus mengesampingkan ego, prasangka, dan perbedaan pribadi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, melawan rasisme dan membangun solidaritas. Transformasi ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan seperti empati dan saling menghargai dapat tumbuh melalui pengalaman bersama yang pada akhirnya menguatkan ketahanan mereka dan membentuk tekad untuk berjuang sebagai satu kesatuan dalam tim. Nah, selanjutnya juga ada narrative learning dalam film Remember the Titans ini. Nah, pembelajaran melalui narasi atau narrative learning sangat menonjol dalam film ini, di mana kisah individu dan kelompok menjadi bagian penting dari proses pembelajaran yang mereka alami. Setiap pemain membawa cerita pribadi yang terbentuk dari latar belakang keluarga dan budaya masing-masing, yang pada awalnya menjadi hambatan dalam bekerja sama tim. Namun, pada saat mereka mulai mengenal cerita masing-masing, narasi individu ini berkembang menjadi kisah kolektif tentang perjuangan melawan perpecahan rasial. Transisi dari cerita ini menjadikan kisah kolektif yang dimana merupakan kunci dalam transformasi tim. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai memandang diri mereka sebagai bagian dari narasi yang lebih besar dan lebih kuat dari latar belakang mereka. Sebagai contoh, Gary dan Julius merupakan dua pemain dengan latar belakang yang berbeda. Yang awalnya mereka saling bermusuhan, tetapi pada akhirnya mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dan menjadi sahabat dekat. Nah, persahabatan mereka ini memberikan sebuah inspirasi bagi anggota tim lain untuk mengatasi prasangka pribadi, serta pengalaman ini mencerminkan perjalanan menuju pemahaman dan persahabatan yang dilandasi oleh pengalaman bersama. Lalu ada momen penting lainnya, yaitu saat perjalanan ke medan perang di Gettysburg, Bond mengingatkan kepada tim akan sejarah perpecahan dan penderitaan yang diakibatkan oleh konflik rasial di masa lalu. Narasi ini membantu tim memahami pentingnya mengatasi perpecahan mereka sendiri dan menemukan makna yang lebih besar dari apa yang mereka perjuangkan. Bond juga menggunakan sejarah dan kisah-kisah nyatanya untuk mengajarkan nilai persatuan dan kebersamaan dalam sebuah timnya.